Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info terbaru nih. Dan pastinya adalah video list terbaru kita di link 1 episode 670. Dan pastinya teman, update kali ini adalah list dari episode perdana terfavorit dari karya Bapak Yuya Takahashi ya teman ya. Jadi dari Kamen Rider X8, Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Kids, dan juga Kamen Rider Zetsu ya teman ya. Dan juga kita akan update ya teman untuk ranking dari 7 episode perdana terfavorit di era Reiwa ya teman ya. Karena mungkin ya kayak kurang puas aja gitu ya untuk ranking sebelumnya. Pastinya kan ya ini ada, saya udah rewatch lagi ya teman untuk episode satunya aja ya teman ya. Jadi pastinya tidak hanya untuk perubahan aja teman, tapi ada beberapa tambahan poin yang mungkin saya juga terlupakan ya teman untuk dimasukkan ke list kali ini. Oke, oke teman, kita akan mulai. Kita mulai teman di nomor 4 ada Kamen Rider X8 di episode perdananya yang tayang di tanggal 2 Oktober 2016 berarti ya, atau ya 2016 ya. Jadi pastinya untuk series yang satu ini bertemakan dokter dan juga game ya, konsepnya juga sangat fresh ya untuk bisa kita lihat ya bagaimana untuk penerapannya, virusnya, gamenya yang sangat kental sekali ya teman-teman. Dan juga ini adalah karya pertamanya dari Bapak Yuya Takahashi ya. Ini khusus series ya teman-teman ya. Sebelumnya ya itu dia juga pernah menjadi untuk direktornya itu, untuk penulisnya itu adalah dari movie-nya Amazon yang The Last Judgment kalau nggak salah ya, itu kata orang kuring ya. Jadi ibaratnya untuk series ini menjadi pembuka yang cukup komedi lah ya teman, walaupun tak kenapa ya MC-nya malah kayak agak-agak begitulah ya teman ya. Mungkin maksudnya dokter magang katanya ya, yang juga dia betul-betul tahu gitu ya untuk melihat bagaimana jobsnya itu kan menjadi dokter magang dan juga dokter game, itu sudah pasti bisa dilakukan dengan multitaskingnya gitu ya. Jadi pastinya awal dari terbentuknya virus Baxter itu ya dari sini ya teman, dari episode pertamanya, dan juga sudah terjangkit oleh salah satu pasiennya anak-anak namanya tuh Souta kalau namanya. Jadi kalau salah ada ini ya kan ya, kampanye atau perkumpulan orang lagi main game gitu kan di game Ding Dong ya. Terus juga ada virus Baxter yang muncul di situ. Ya ini kan pastinya semua game itu buatan dari Kenwood Corporation yang sampai sekarang masih eksis ya kan ya. Bagaimana dia tuh udah sangat terkenal sekali lah ya teman ya untuk Kenwood Corporation. Jadi pastinya untuk dari virus ini ya sudah mencuat ya teman ya. Bahkan juga ini belum ketahuan kan ya kalau misalkan Emu adalah pasien pertama yang terkena Baxter ya kan. Ya kalau ini warning spoiler ya teman ya, sorry saya lupa kasih tahu tadi ya untuk bagian itu. Dan intinya teman untuk Emu di sini juga langsung diberikan ya teman tutorial di sini untuk menjadi Kamen Rider X8 yang di awalnya kan di sini dari level 1 dulu ya teman ya, level 0 misalnya ya. Jadi pasnya kan dia tuh level up di sini untuk level berikutnya menjadi Rider Mode ya teman ya. Jadi konsep yang kayak chibi gini ya, atau kayak konsep armor lah bisa bilang ya, ini cukup menarik ya teman, karena ini kayak dari telur ya kan ya, terus menetas muncul wujud baru gitu. Pastinya banyak orang yang kurang serk lah gitu ya, karena ridernya kok berjambul gini ya kan, pakai celana pendek gitu ya. Tapi ya sesuai juga kayaknya dengan tema yang dibawakan juga, yaitu ya game ya. Maksudnya ini lebih ke arah kayak game yang platformer lah ya temennya. Kan banyak kan ya game platformer, game RPG, shooter ya, dan juga bike race gitu ya. Ini kan pastinya game platformer kan, kayak Super Mario lah gitu ya. Jadi pastinya juga untuk penerapannya bagus ya temennya. Dan fightnya oke lah ya temen ya, apalagi pada saat dia juga berubah ya kan ya, dipandu tuh sama si Poppy Pipo Papo ya, yang juga kalau salah ketahuan tuh di episode sekarang atau episode 2 gitu loh pak. Pokoknya ini kan si Poppy juga adalah bagian dari Baxter gitu ya, yang juga bisa masuk ke dalam game itu juga. Jadi inilah yang kita lihat ya untuk rating mungkin 7,5 ya, oke lah ya, 7,5/10 untuk peringkat keempat ya, Kamen Rider X8. Jadi untuk awal sih memang masih kayak culun sekali ya temen ya, tapi pas sudah dia tuh berubah ya, ini jadi kecil lah ya temen ya. Ini bukan kayak Deno nih kayaknya, kalau emang Deno tuh emang kelihatan kalau ternyata begitu ya temen ya, tapi pas sudah dikasih
Kodam ya, itu dia ada auranya gitu ya. Kalau actionnya itu ini kayak masih kebawa sama aura gamenya gitu ya, jadi masih kurang aura coolnya gitu ya, tapi ya tetap menarik lah ya kan untuk episode pertama ini. Peringkat ketiga ada Kamen Rider Kids episode pertama ya temennya, dari tanggal 4 September nih berarti ya, untuk 2022 ya, sorry kalau salah ya. Jadi pastinya untuk Rider 1 ini mengusung tema yang sangat, bisa bilang ya, sangat menarik ya teman ya, Battle Royale dan juga hewan ya. Jadi Battle Royale yang diusut di series ini pun juga menjadi pondasi cerita utamanya sih ya teman ya, walaupun ya untuk game-game yang kedepannya juga semakin beragam ya. Tapi kalau dari episode 1 ini itu kita langsung diperkenalkan side-nya itu ya, si MC sama Sumuri ya teman ya, yaitu heroin utama kita ya. Mungkin banyak bilang, wah ini kenapa nggak Neon Kurama heroin utamanya? Mungkin karena ini adalah first meet ya, kita maksudnya tuh bisa lihat dari POV-nya dari Ace Ukyo sama si Sumuri ya teman, itu kan langsung diberikan desain driver ya teman untuk menjadi Kamen Rider Kids, dan juga pastinya dia udah menjadi sosok MC yang sangat cool lah gitu ya. Jadi untuk MC cool sih sebenarnya banyak ya teman ya, bukan cuma cool yang sombong-sombong kayak Tendo, Liket dan semacamnya gitu ya. Banyak kok ikannya, mungkin kayak Sento, Gaim yang kota Kazura bagi Gaim ya, itu semakin beragam kok ya, bukan cuman cool doang ya teman ya. Kalau ini tuh emang kata tuh udah kuat ya teman, jadi kayak susah sekali untuk di break ya teman ya, kayak di breakdown untuk dicari tahu apa sih masa lalunya dan apa yang akan melatar belakangnya kenapa dia tuh mau untuk mengikuti lagi DKP gitu ya. Karena bisa dibilang dia juga ya apa ya, mungkin yang sangat mentereng gitu ya namanya ya, udah pasti gelarnya banyak gitu untuk Desire of Stars-nya itu ya, the star of the star of the star tuh, itulah gelar yang sangat diagung-agungkan lah ya teman ya. Karena kalau dilihat juga ya teman, actionnya oke lah ya teman ya, ini menjadi karya yang sangat fresh lagi lah ya teman ya, yaitu Battle Royale. Jadi ini adalah konsep Battle Royale ketiga berarti ya, Ryuki, Blade, Gaim juga termasuk sih ya teman ya, berarti ini keempat lah ya teman ya. Kan kalau misalkan Gaim itu bisa bilang bukan Battle Royale juga sih ya, lebih ke arah kayak ada konflik buah terlarangnya itu ya teman ya. Kalau untuk Gits ini itu konsepnya juga adalah Battle Royale dan juga penciptaan dunia baru ya, kan ada tuh teorinya ya, itu bikin pusing ya teman ya, teori dunia baru, teori Dewi Pencipta ya teman ya. Dan bagaimana untuk perannya di sini ya bagus ya, bagaimana untuk side-nya kan itu ke Keiwa ya lebih tepatnya ya. Jadi pembukaannya itu memang dari Ace ya kan, tapi sorotan utamanya tuh ke Keiwa dulu ya teman ya, dari dia tuh lamar kerja, terus juga dia tuh ditepak mungkin ya, atau mungkin dikasih tahu kan ya sama kakaknya gitu ya. Terus juga sampai ada penerangan Jamato gitu ya, udah dimulai tuh, bahkan di awal-awal aja udah mulai kan ya gamenya ya, sampai ketemu Neon ya kan ya, ketemulah dua rider Bava sama Shirowe gitu ya. Terus juga pastinya langsung berhadapan lah ya teman dengan situasi si Keiwa Neon ya kan, langsung melihat ya teman, semuanya tuh langsung modar ya teman ya, dengan munculnya bos yang sangat besar ya, Shiroe duluan ya kan yang mati ya. Habis itu juga muncullah si Ukyo Ace ya kan dengan motornya ya. Jadi pasnya kan dia udah melihat kan ya untuk karakternya tuh bersama Sumuri juga ya. Awal-awal kita lihat tuh kayak wah ini berarti navigator sama playernya aja lah gitu ya. Tapi makin lama-lama ya kelihatan kan orangnya tuh narsis sekali ya si Ukyo Ace ini. Untuk rating episode 1 Gits ini bisa kita masukkan 8,3 sampai 8,5 kali ya. Karena untuk 8,3 nya ini itu lebih ke arah kayak actionnya bagus banget ya, apalagi dia pakai motor ya kan. Terus juga ini kalau Gits ini tuh sebenarnya dia udah ngeluarin 4 form lah ya teman ya, yang 4 atau 5 form bahkan ya, entry, Magnum, Boost, Magnum Boost, Boost Magnum diputer doang ya teman ya. Jadi pokoknya untuk perubahannya itu memang udah banyak sekali ya teman ya. Jadi bukan cuma kayak form utamanya kayak cuman Magnum Boost doang gitu, tapi kayak diputar-putar pun juga dari form baru loh ya teman ya. Bahkan ya untuk konflik ini kan udah betul-betul intens ya teman di awal-awal nih. Jadi ibaratnya udah kayak berasa final episode juga ya teman ya. Jadi bahkan untuk namanya sendiri kan itu kalau salah apa ya,
invitation F ya temennya, judulnya kan invitation F. Jadi setiap judul kan ada kayak kodenya kayaknya, kayak invitation F to final ya temennya. Nanti baru episode 2 itu berarti lanjut ke chapter baru ya teman, atau dunia baru gitu. Jadi udah pasti membuat ya ceritanya tuh ngulang lagi gitu ya, bisa bilang ya. Tapi dari POV-nya si Keiwa sekarang nih. Kalau yang tadi kan di awal itu dari mulai kan Ace ya kan ya, berarti dia memulai tantangan terakhir lah ibaratnya ya. Jadi ini kan juga penerangannya juga rusuh banget ya teman-teman ya. Apalagi bagaimana karakter Ace juga udah cool sekali gitu ya. Jadi narsis, agak selengean juga gitu ya. Tapi pas udah berubah juga tetap cool ya teman. Handsome-nya juga bagus dan fight-nya sih memanjakan mata ya temennya, apalagi bagian invitation-nya nih ya kan di akhir-akhir, dan juga bagian opening-nya juga mantap jiwa ya. Lanjut. Berikutnya di nomor 2 ada Kamen Rider Zero One di episode pertama nih di tanggal 1 September 2019 ya. Wah, pembuka RRW ini dari Yuya Takahashi juga memulai tema yang sangat-sangat fresh lagi ya teman. Jadi yang diusung oleh Yuya ini tuh rata-rata juga fresh semua ya teman, walaupun Gits itu sudah ada pakemnya ya temennya, yang Battle Royale itu ya teman. Jadi kita masuk di peringkat ketiga. Kalau untuk peringkat kedua ini bisa dibilang menjadi tema yang wah, pembukanya aja udah kayak begini ya teman ya. Jadi pastinya perkenalannya itu adalah si Humagir ini ya teman, robot yang bisa mengusung tema yang sangat memorable ya teman ya, tema yang bisa membantu kehidupan manusia ya kan, dengan pekerjaan AI atau pekerjaan robot-robotnya ini, dan juga memudahkan ya teman ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada ya teman, karena ya konsepnya di sini tuh di dunia masa depan ya teman ya. Jadi pastinya untuk yang kita lihat teman di sini ada Hiden Kurenosuke ya teman, atau kakeknya dari MC kita ya teman, si Aruto Hiden. Jadi mempromosikan si Humagir ini ya teman sebagai robot masa depan, dan muncullah si antagonis kita ya teman ya. Villainnya ini adalah si Metsubo Jinrai, teroris ataupun hacker yang juga bisa, wah ini bagian rusunnya juga ngeri sih ya teman ya. Apalagi ada robotnya itu kayak di door gitu ya teman ya. Itu beneran ya teman ya, katanya tuh di episode 1 tuh sampai kena potong ya teman ya, entah di Indonesia atau yang dimanapun gitu ya teman ya. Jadi pas bagian si Jin ya teman ya, yang ini kan katanya tuh relasinya ayah sama adik ya temen ya, kalau udah nonton seriesnya gitu. Jadi di sini si Jin itu yang paling aktif lah ya teman dari member Metsubo Jinrai ini, itu betul-betul ngerusuh sampai wah gila sih ya temen ya. Dan juga di sini kan MC kita Hiden Aruto tuh komedian ya temen ya, jadi mantan komedian yang kadang garing banget ya, tapi kalau udah masuk tuh cuman satu kata doang yang kayak tahu dan juga paham jokesnya tuh ke mana gitu ya, si Fua Isamu ya temennya, si secondary rider kita yang panasan, tapi kalau udah kena jokesnya Aruto mah auto ketawa juga ya temennya. Tapi melihat bagaimana perannya sebagai komedian dan juga tersisih ke presidennya tuh ya kan dari episode 1 ini juga ya cukup baik lah ya temennya. Dan bagaimana untuk pemberian beltnya ini juga sangat rapi ya teman, pakai case ya teman ya. Jadi kayak sudah diberikan jabatannya itu ya kan kepada si Hiden Aruto. Awalnya kan ini dia dan kalau saya kan katanya udah nggak ada ya teman ya, mau digantikan sama si saingannya ini ya teman ya, si siapa namanya lupa lagi, di Jun Fukuzue kalau ya. Jadi diturunkanlah ke anaknya ya temannya, itu si Hiden Aruto sebagai penerus dari presiden atau Hidden Intelligence ini ya teman ya. Jadi wah muncul lah ya temennya untuk momen yang ditunggu-tunggu nih ikannya, si Fua Isamu bersama Aimsnya ikannya, dan juga muncul nih ikannya heroin yang bisa bilang heroin favorit semuanya ya temennya, Iwa Yaiba dengan style kantoran dan juga style taktikal arminya itu yang sangat memanjakan ya teman ya. Apalagi debutnya nih di episode pertama ya kan ya, bagaimana untuk Rising Hopper ya kan ya, dan juga untuk Erewa ini membawa kembali konsep perubahannya itu dengan suara Inggris ya teman ya. Jadi itu kental sekali ya teman ya, yang suara itu seperti ada suara robot, suara AI lah teman ya, kayak A Jump to the Sky Turns to Rider Kick. Jadi itu juga memulai konsep dan trademark yang sangat fresh ya teman ya untuk Erewa ke depannya kan ya. Ada dari Zero One, Gits, dan sekarang ya ke Zetsu ya teman ya. Itu udah pasti Englishnya tuh English yang fluent ya, bukan kayak Japanglish ya teman ya. Jadi ini juga bagaimana konsep dari si Zero One ini kan dia pakai
case ya teman ya, senjata kan dari copper ya kan, dari attach caliber ya kan, ada juga attach shotgun, attach arrow dan semacamnya gitu ya. Jadi bagaimana untuk fighting sini gokil sih ya teman ya, betul-betul bagus banget. Dan Rising Hopper Rider Kick-nya itu juga itu memorable ya teman ya. Kenapa enggak ya? Karena itu Rider Kick-nya itu juga sampai bikin kesel Leo ya teman ya. MC kita aja sampai kayak keselipet gitu ya, kayak sampai nabrak gitu ya. Jadi sampai juga muncullah chemistry terbaik di El Rey saat ini mungkin ya. Jadi chemistry terbaik untuk couple ini ya kan, dari Kids kan ada si Sumuri sama Ace, di X8 ada Poppy sama Emu lah ya kan ya, atau Asna saya kan sama Emu. Kalau di Zerwan ini bisa bilang yang terbaik ya teman ya, yaitu Hiden Aruto sama Izu ya. Kenapa? Ya kan karena kalian ya teman ya, bagaimana dari perjalanan awalnya ya kan ya, dari seorang robot ya, dari dia juga menemui Sacho-nya gitu ya, dia menjalani kehidupannya ya kan ya, membantu sana sini, dan juga sampai menjadi bagian inti untuk perubahan final form-nya ya kan ya, dan juga bagaimana andil besar dari Izu ya kan ya untuk kekuatan dari seruan ini ya teman-teman, dan juga bagaimana untuk relasinya ya kan ya, dan juga sampai dia juga berkorban ya teman. Jadi gila sih, untuk episode pertama ini saya kasih rating 9/10 sampai 9,3 ya teman ya, karena ini menjadi pembuka yang sangat fresh sekali gitu ya. Apalagi untuk Izu ini juga ya, heroin robot ini pertama kali loh ya temennya, heroin yang bisa dibilang ya bagian dari artificial intelligence ya. Jadi bagaimana untuk sekretaris yang melihat ini pun juga ya gimana nggak semsem gitu ya, imut ya kan ya. Dan juga bagaimana perannya itu katakan artisnya sampai kesusahan ya teman, karena harus berperan sebagai kayak robot yang betul-betul kaku, atau mungkin kayak ya selayaknya robot lah ya teman, cara ngomong itu kayak betul-betul tertata lah ya teman. Jadi disinilah yang kita lihat bagaimana chemistry terbaik di era Rewa saat ini. Dan ini dia teman untuk episode pertama terfavorit kita ya teman ya, yang baru aja tayang kemarin ya di tanggal 7 September 2025, yaitu adalah Kamen Rider Zetsu. Alright, good morning Kamen Rider Zetsu. Dari pastinya untuk episode pertama ini wah sangatlah luar biasa ya teman ya, bisa bilang ini top tier mungkin ya, mungkin bisa lah ya kan ya, Zetsu sama Gabu ya kan ya disandingkan ya temen ya, karena Gabu sendiri juga gak boleh diremehkan ya temen ya. Zetsu ya, itu konsepnya aja udah sangat unik, mimpi, agent, dan juga bagaimana kekuatan dari mimpi itu diselaraskan dengan mimpi buruk ataupun mimpi vivid ya teman, atau lucid nightmare dan semacamnya gitu ya. Dan bagaimana teror dari si nightmares-nya itu juga terasa sekali ya teman ya. Bakuyorozu juga itu adalah MC dengan kesialan tingkat apa ya, tingkat tinggi mungkin ya. Mungkin kalau disandingkan dengan Ryotaro mungkin masih tinggi Ryotaro mungkin ya, nggak tahu lah ke depannya tuh Baku nih kesialan tuh kayak mana ya temen ya. Ya mungkin juga ada lah ya penangkalnya kan, nggak sial mulu ya kan ya. Kalau Ryotaro tuh setelannya begitu ya temen ya, yang DNO tuh udah setelan begitu ya kan, itu cukup memorable ya. Tapi kalau misalkan si Bakuyorozu ini tuh juga bisa diatasi ya teman, bagaimana bentuk kesialannya itu ya kan ya. Jadi kita juga patut tunggu ya teman, bagaimana untuk perubahannya itu seperti apa ya teman, karena melihat dari sisi episodenya juga udah sangat perfect. Jadi pembukaannya aja udah sangat menarik ya teman, yaitu ada helikopter ya teman melewati suatu dunia yang sepertinya itu adalah dunia dari mimpinya Baku ya teman ya, yang memulai misi untuk menyelamatkan seorang sandera ya teman ya, yang bernama Nemu ya. Jadi memang Nemu juga kan bisa melakukan lucid dream ya teman ya, tapi bedanya lucid dreamnya Nemu ini tuh dia bisa act in dream ya, maksudnya dia bisa beract atau melakukan penyamaran mungkin ya, atau menjadi karakter yang ada di mimpi itu ya teman. Contohnya ya kan dia jadi polisi ya teman di mimpinya Pak Tetsuya, yang didasari dengan mimpi atau impian dari alam bawah sadarnya itu ya, menjadi seorang polisi yang bisa diandalkan lah ya teman, dengan bisa menangani kasus-kasus yang aneh seperti black case itu ya teman, yang selalu disinggung oleh si Tetsuya Fujimi ya teman ya. Terus juga kalau mereka mungkin nanti jadi apa tuh, sekolah kah atau jadi pekerja kah mungkin ya, dan semacamnya. Nah kali ini dia kan jadi sandera ya teman ya. Terus juga muncul tuh ya kan kayak para teroris naik kan ya, muncul si agent Baku
Baku Yorozu. Gila, ini actionnya coy. Ya, ini bagian absolut sinemanya sih temen ya. Baku Yorozu sambil dar ya temen ya, tembak sana tembak sini kan ya, sampai betul-betul melihat semuanya tuh tak berdaya teman. Apalagi pas bagian diperkenalkan nama katana tuh, itu sorotan yang paling unik lah teman ya, pakai peluru ya kan, tadi di heart rate 1 ya kan, jadi kayak set gitu ya, terus juga langsung tembak lagi ke sana set gitu ya, nanti muncul namanya tuh Baku Yorozu atau nggak Nemo dengan nama aktor sama artisnya gitu ya. Jadi wah gila, mantep banget ya teman, sampailah memang betul-betul bergelantungan ke gedung yang lainnya gitu ya, sampai diselamatkan ya kan. Dan di sini malah langsung dibangunin ya temennya. Jadi banyak yang bilang kalau kelemahannya dari Zetsu itu ya dibangunin ya, jangan sampai dibangunin coy ya, lagi enak-enak mimpi langsung twing. Jadi di sini juga ya sorotan yang sangat menarik ya temennya. Kalau misalkan yang disorot juga ya kan untuk heroin utama tuh, banyak yang bilang untuk saat ini ya temennya itu adalah Minami Yorozu ya temennya, karena sebagai seorang adik ya kayaknya dia juga nggak mau kalau abangnya ini kayaknya itu nggak mau mimpi yang berlebihan kayaknya, atau lucid dreamnya itu terlalu berlebihan gitu, karena bisa saja ada efek yang berbahaya ya teman kalau kebanyakan atau terlalu mengadakan lucid dream ini gitu ya. Jadi dia juga bisa kemungkinan hilang arah atau mungkin tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia fiksi ya teman. Nah itu ya, jadi dia terlalu mengadakan untuk mimpinya itu ya teman, sampai-sampai dia lupa ini tuh dunia nyata atau dunia fiksi gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang mungkin ditakuti ya teman oleh si adiknya juga ya teman ya. Jadi inilah salah satu bagian yang menarik ya teman, apalagi bagian teror dari si Nightmare itu ya teman ya. Awalnya ya karena si Baku Yorozu ini kan kayak ditabrak sama mobil ya teman ya, pas dia nyelamatin anak kecil yang katanya tuh mau diculik kan ya sama si om gak jelas itu ya temennya, ditabrak ya kan, koma, terus juga itu dia sampai mimpi ya teman, mimpi buruk. Nah tuh gila sih teman kan, nightmares itu sampai ngeterornya tuh betul-betul gila-gilaan ya teman, di rumah sakit sendirian nggak ada siapa-siapa gitu ya. Dan itu perpindahan tempatnya tuh bagus ya teman, kayak pindah sana pindah sini ya teman ya, terus juga sampai berlari-larian gitu ya. Jadi asli coy, ini salah satu bagian yang absolut sinema ya teman ya, apalagi bagian mencoba ya teman untuk menakut-nakuti ya teman, sampai dia tuh nggak bisa keluar dari si nightmare itu ya teman ya. Dia harus bisa melawan itu dengan tenang, tapi bisa menghabisinya tuh juga dengan sangat elegan ya teman ya. Jadi pastinya perubahan jadi Zetsu pun juga naik ya teman ya, karena kayak ada aura-aura kegelapan gitu ya teman ya. Jadi itulah yang ngebuat episode kali ini pun juga sangat luar biasa. Nah andil dari episode kali ini pun juga ada dari Bapak Minato Yosuke kayaknya dari Madhouse atau Anime Studio, lalu pindah ke Toei tahun 2018 ya teman ya, bergabung di produksi Zero One sebagai asisten produser, lalu juga produser utama Gachard ya kan ya. Peran dari Zetsu ini itu adalah ya bertanggung jawab atas pekerjaan set shooting seperti action scene, visual effect, karakter dan juga costume design ya. Ada juga Yanaka Hideaki ya, dia dari 2013 dan juga di tahun 2018 dia bergabung di Kamen Build sebagai asisten produser, bertanggung jawab atas banyak drama, sekarang produser utama dari Kamen Zetsu. Nah peranannya itu di sini ya untuk perencanaan dan koordinasi naskah. Wah, terus juga ada Takasaki Shota ya kan, dari tahun 2016 di TV Asahi, perannya di sini itu sebagai casting para aktor. Wah, sampailah juga muncul si Tetsuya Fujimi ya teman, dan juga Nasuka Nagumo ya teman ya. Duo ini juga kita tunggu nih chemistry seperti apa ya teman, apakah bisa di Fuwa dan Yuwa ya teman ya di Zero One, atau chemistry Tetsuya sama si Baku nih kayak Godai sama si Ichijo versi 2 mungkin ya. Jadi kita tunggu nih seperti apa chemistry-nya kan, apalagi Nox nih yang katanya Nox-nya itu adalah nomor 10 ya kan, atau agent nomor 10, ataupun dia mantan agent dari Code ya, mungkin dia gagal lah dalam misinya, atau mungkin dia katanya tuh udah mati, jadi tubuhnya tuh ada dalam nightmares itu kan. Jadi ya udah muncul di episode 1 tuh, ini wujud arwahnya atau setannya mungkin ya. Jadi ini juga serem ya teman, karena lihat dari Nox-nya kan kayak meneror habis-habisan ya teman, apalagi itu sampai meneror ke semua orang ada di situ ya teman. Jadi wah, kita tunggu aja ya teman bagaimana chemistry-nya, apalagi juga adiknya nih ya kan, kita tunggu nih. Ini setiap episode tayangnya tuh nanti akan muncul ya teman untuk spin-off khusus untuk episode dari adiknya ini kan ya, cuma 3 menit doang sih ya, tapi ya kita tunggu jeda episode aja lah teman, katakan episode 9, 10 tuh biasanya libur ya teman ya, maksudnya setelah episode 9 atau episode 10 biasanya libur ya teman. Jadi kita akan bahas untuk episode side story dari si Minami Yorozu ini ya teman ya.
Dari rating untuk episode 1 Kamen Rider Zetsu ini adalah 9,7/10. Oke, jadi wah sudah kuat sekali ya teman untuk pembukaannya ya. Dan bagaimana untuk konsep mimpi dan daydreamnya itu sangat baik ya teman. Apalagi reaksi dari Bakub ya kan saat beltnya itu ditancapkan di dadanya tuh dan juga muncul itu juga ya kan dirinya tahu dia juga akhirnya tuh natural sekali ya teman. Dan jangan lupa nih ya Zero ya itu juga debutnya bagus banget ya. Awal-awal kan cuma muncul human formnya ya, terus juga sampai betul-betul membuat kita tuh kayak wah adrenalinnya tuh kayak udah terpacu nih. Ada suara Englishnya kan kayak good morning Zets, your target is Nemu-chan ya teman ya. Jadi pastinya semakin ke depan kita akan melatih akan chemistry antara si Bakuyoruzu dan juga Agent Zero ini ya teman ya, menjadi Agent 07. Nah, oke teman, membahas kita untuk list episode terbaik dari Yuya Takashi ya teman. Jadi kita ranking lagi. Untuk peringkat keempat ada X8 ya kan. Yang ketiga itu adalah Kids, kedua itu Zerwan, dan yang pertama itu adalah Zetsu. Nah sekarang kita coba untuk ranking ulang ya teman ya, untuk episode pertama dari keseluruhan ya di era Reiwa kan, dari Zerwan sampai Zetsu ya teman ya. Jadi kalau untuk peringkat ketujuh kita akan masukkan Kamen Rider Gachard ya. Jadi masih sama teman ya, bukannya gimana ya, untuk episode pertamanya itu juga sangat kurang ya, bukan hanya karakter Hotaronya yang mungkin terkesan kayak bukannya kaku ya mungkin ya, atau mungkin kayak masih labil mungkin ya. Jadi dia juga untuk suaranya pun mungkin masih berusaha untuk menjadi hero ya teman ya. Jadi kita juga lihat bagaimana untuk chemistry dari si Hotaro sama Rine ini itu ya masih sekedar teman biasa aja ya teman ya. Jadi belum seperti kayak best friend sekali ya teman, walaupun di ujung-ujungnya dia kadang jadi nggak peka juga ya teman ya. Jadi untuk rating saya akan taruh di video ini aja ya teman ya. Nanti saya akan taruh ratingnya di sini aja ya untuk Gachard ini. Dan debutnya kan Steam Hopper juga ya teman. Jadi ya debutnya biasa aja ya teman ya untuk Kamen Rider Gachard di episode pertama ini. Lawannya juga si Kloto ya teman ya. Jadi itu kan juga diperdakan juga ya kan kekuatan Renkinjutsu alias alchemy unionnya. Nah teman, untuk nomor 6 di nomor 6 kita punya Kamen Rider Saber ya untuk episode pertamanya teman. Jadi cerita dan juga sejarah dan juga kekuatan buku itu juga sangat menarik ya teman, karena juga di awal-awal ini kita langsung diperkenalkan sama kata Tassel ya teman, sebagai seorang pendongeng cerita ya teman ya. Jadi itu juga ya bone lecture-nya itu juga sangat ikonik ya teman ya. Kalau salah kan aktor komedian ya teman yang untuk menjadi Tassel ini. Jadi itu juga menjadi pengantar tidur yang sangat nyenyak lah teman ya, untuk kita bisa lihat bagaimana dia menjelaskan ceritanya pun juga seperti kita merasakan dongeng yang sangat fantasi ya teman ya. Jadi untuk pembukaan ini kan kita digunakan sama si Toma Kamiyama ya teman ya, sebagai MC, dan juga dia adalah seorang novelis dan juga bisa memberikan kekuatan untuk dari si Wonder White Book-nya ini ya teman ya. Dia juga terpilih sama kekuatan Wonder White Book-nya, dan juga tiba-tiba dia bisa tahu ya teman cara menggunakannya ini, kayak lihat belt-nya, oh dia harus tarik pedangnya ya kayaknya, masukin dulu bukunya ya teman ya ke bagian kiri, tengah, kanannya. Itu adalah kategori untuk makhluk mitologi, ada hewan, dan juga untuk cerita fiksi lah ya teman ya. Dan juga langsung di battle ya teman ya. Jadi fight-nya juga ya cukup epic lah ya teman, apalagi ya musuhnya kan sampai kayak bisa jadi raksasa ya kayaknya, kayak Super Sentai ya teman ya. Walaupun begitu juga kan kekuatan bukunya yang bisa pindah-pindah tempat ya, itu juga CGI-nya masih agak kasar ya teman ya. Tapi sejauh ini ya lihat bagaimana Saber fantasinya juga top markotop ya teman ya. Untuk dari segi fantasi nih ya teman ya, itu bagaimana soundtracknya juga juara sekali ya teman ya. Jadi untuk pembukaan sih ya ngelihat si Mei Sudo juga karakternya juga masih sedikit annoying ya teman ya. Jadi dia juga terlalu lawak ya, mungkin mau dibikin kayak Akiko Narumi gitu ya teman ya, tapi kayak kurang lah ya teman ya. Untuk pembukaan ya seperti inilah ya teman ya. Sampai juga musuhnya kan si Legiel ya teman ya, ada trio Mekido juga ya kan yang diperkenalkan, Legiel, Suwos, dan juga si Stories ya teman ya.
Dan juga ada Commander Caliber ya teman ya. Dan jangan lupa juga teman untuk flashbacknya kan juga ada kayaknya si Toma dan juga Luna, kayaknya dia juga bermimpi tentang Luna itu ya, kayaknya selalu gaungkan Luna ya teman ya. Jadi dia juga melihat untuk perkembangannya itu seperti apa ya teman, dan juga MC-nya ini juga udah cool ya teman, walaupun juga ada sisi lawaknya ya teman ya. Oke. Berikutnya teman untuk nomor 5 ada Kamen Rider Revice ya, episode pertama nih ya. Jadi untuk episode pertama dari Revice juga lebih baik ya teman daripada Saber ya. Kenapa? Karena ini juga digunakan untuk sejarah dari Vistamnya itu ya temannya, yang si Gifu Vistam itu. Jadi pastinya dari 50 tahun lalu ya teman, karena kan ini untuk anniversary ke 50 tahun dari Ichigo sampai Revice ya teman ya. Jadi dari zaman segitu juga digunakan lah untuk Vistam yang gift ini ya teman ya. Kan temanya kan iblis, pemandangan air panas, dan juga keluarga ya teman. Jadi ini juga adalah rider pertama yang seluruhnya itu adalah keluarga ya. Ini betul-betul pertama kalinya ya teman ya. Jadi ngeliat si Iki juga ya, MC kita itu ya kan seorang karyawan pemadam air panas juga yang gemar bermain bola, dan juga itulah kan si Kazuyoshi Sakai ya, itu legenda bola yang udah berapa tahun gitu ya, dia masih sanggup itu bermain bola dan semacamnya teman. Jadi untuk kali ini kita bisa lihat ya kan ya, untuk Iki juga mensupport adiknya juga ya kan, walaupun adiknya ya agak sombong ya, bukan gimana ya, tapi Daichi itu mungkin lihat dia juga bisa menjadi yang terdepan lah ya teman ya, karena untuk melampaui kakaknya itu kan dia bisa ada konflik juga gitu ya. Nah, konflik keluarganya ini juga baru terlaksanakan setelah itu ya teman ya. Di episode kali ini tuh cuman bagian rusuhnya aja ya teman ya, kayak bagian rusuh untuk intensnya oke kan ya, walaupun juga bagian vice-nya masih kocak aja ya teman ya. Apalagi untuk si Ikinya juga yang bisa langsung mengambil alih ya teman, kan itu kan sempat mau dipakai Daiji ya teman, tapi nggak bisa ya kan ya. Dan awalnya lagi itu si Hiromi ya teman ya, Hiromi Kadota yang salah satu member dari Phoenix itu juga menggunakan itu, dia malah munculin si Deadman ya temannya, yang juga bikin rusuh ya teman di tempat itu. Dan pastinya untuk upacara dari Phoenix Night itu juga berubah jadi tempat yang sangat chaos ya teman ya. Jadi bagaimana untuk perubahan dari si Iki sama Vice juga menggunakan kontrak dan tubuhnya itu yang dikorbankan ya teman ya. Jadi untuk perubahannya juga sangat menarik ya kan. Jadi kayak ada chat ya teman ya. Itu unik ya teman ya, tapi kayak kesana tuh kayak apa ya, mungkin seperti percakapan dalam hati atau percakapan dari kontraknya ya kan, dari si iblisnya ya kan, si Vice sama si Iki ya teman ya. Dan juga ada Vice Stamp ya teman ya, itu item sangat unik ya kan, Vice Stamp ya, stempel ya teman ya. Dan juga untuk belnya ya unik ya teman, walaupun warnanya entah kenapa saya kurang suka ya teman ya, kayak ungu ya kan ya. Dan juga langsung berubah jadi Commander Vice, dan juga battlenya menarik ya teman, dan juga mantap. George Karizaki nih, jangan lupa ya teman ya, dia juga dari salah satu bagian yang sangat disorot juga ya teman ya, yang sangat maniak Kamen Rider, yang walaupun sampai kedepannya agak gak jelas ya teman ya katanya ya. Jadi George Karizaki yang great ya, Kamen Rider yang pokoknya tuh kalau udah soal Kamen Rider tuh dia number one gitu ya. Jadi kalau George Karizaki juga memberikan instruksi kan, kayak pakai gimmick lah ya kan, gimmick di stamp gitu ya. Itu juga wah asik sih ya teman ya, dari segi sejarahnya ya kan ya, terus juga bagaimana untuk chemistry keluarganya, dan juga bagaimana penerangan dari Deadman kan, kalau salah baru Aguilera doang ya kan ya, sama Julio, Ortega ya kan, dan semacamnya gitu ya. Dan oh iya ya, si obsesi Deadman itu ya teman ya, itu juga entah kenapa kayak konser gitu ya teman, mungkin kesan gotik atau kesan seremnya kayak kurang dapet ya teman ya. Maksudnya mungkin kayak penyembah setan gitu mungkin ya, tapi entah kenapa kayak kurang dapet aja ya teman ya. Jadi ya untuk peringkat 5 udah cocok lah ya teman ya. Dan nah, untuk peringkat kedua saya akan masukkan untuk Kamen Rider Gabuk ya teman ya. Kenapa? Karena ini adalah series yang bisa dibilang sangat masterpiece ya teman ya, untuk penulis seorang Bu Junko Komura ya teman ya. Untuk episode pertamanya aja kita udah dikasih bagian si MC-nya ya kan, si Shoma itu ya kan lagi lari dari kejaran para agent gitu ya. Jadi udah pasti kayak betul ketar-ketir lah ya kan, ngelihat dia udah dikejar-kejar gitu ya kan ya, kayak diteror ya kan, karena keluarganya yang sangat toksik ya teman, ataupun keluarganya yang betul-betul tidak suka dengan si Shoma ini tuh hadir di
mata mereka ya teman ya, sampai-sampai ibunya Shoma itu juga dijadikan dark snake ya teman, atau hitopress gitu. Jadi inilah yang betul-betul sisi yang sangat darknya itu ya teman ya. Apalagi juga Shoma langsung turun ke bumi ya teman ya, mencari tempat yang aman, dan juga ditemukanlah sama seorang anak ya kan ya, bocah dulu nih ya kan ya, sebelum ketemu sama heroin utama kita si Mbak Sachika ya. Jadi dia juga yang memperkenalkan makanan kepada Shoma, dan itu jadi kekuatan dasarnya dia ya teman ya. Unik kan ya, yang menemukan kekuatan dasarnya itu bukan kayak orang yang hebat lah, atau orang yang kayak cewek lah, atau siapapun itu ya kan ya. Ini bocah ya teman ya, yang menemukan kekuatan dasar dari Shoma itu sendiri ya teman ya. Jadi dia juga yang memberitahukan dia tuh punya kekuatan gabungnya itu ya teman ya, yang juga bisa berubah jadi Kamen Rider, walaupun di awal kebetulan itu dia juga disebut sebagai Bakemono ya teman, alias monster ya. Jadi pastinya dari si Shoma itu mendapatkan kekuatan aslinya, dan juga di kekuatan inilah yang dia bisa manfaatkan ya teman ya, sampai betul-betul bertarung sama si Grandutnya itu sampai dibanting-banting ya kan, yang gila itu menderita sekali ya teman. Tapi asli coy, seru banget asli ya untuk melihat pertarungan dari si Shoma ya kan, dan juga berubah jadi Kamen Rider Gabu ini. Dan gila sih, ini si Gojisunnya juga sangat lucu ya, dan sangat membantu ya teman untuk Shoma dalam pertempurannya ya teman. Jadi wah, ini betul-betul menarik ya teman. Jadi untuk rating saya akan taruh teman di video ini ya kan. Jadi pastinya semuanya udah kita rating. Kita reka lagi teman untuk list kali ini di 7 episode terbaik di era Reiwa ya teman ya. Episode pertamanya, jadi di nomor 7 ada Kamen Rider Gachard ya. Untuk nomor 6 ada Kamen Rider Saber. Untuk nomor 5 ada Kamen Rider Revise. Untuk nomor 4 ada Kamen Rider Kids. Nomor 3 ada Kamen Rider Zero One. Nomor 2 ada Kamen Rider Gabu. Dan nomor 1 adalah Kamen Rider Zetsu. Itu dia teman untuk list kali ini. Semoga kalian suka teman. Kalau kalian punya list sendiri untuk episode pertama terfavorit di era Reiwa, ataupun episode pertama favorit karya Yuya Takahashi, komen bawah aja teman. Bagaimana kalian bisa membuat rating sendiri ya teman, dan juga pendapatnya komen aja ya teman ya. Kita mau tahu juga nih untuk episode favorit kalian gimana aja sih ya kan ya, untuk experience-nya ya teman. Jadi seperti teman, bahas kita di next video. Goodbye.